Selamat siang. Hari ini Abi bersama dengan adik Win melanjutkan perbincangan kemarin ya. Kita sempat berbincang, terus ada sesuatu hal secara teknis tentang kameranya bermasalah, maka kita tunda. Sekarang di samping Abi ada adik Win ya. Gimana kabarnya adik? Baik. Hari ini panas ya, Dek ya? Panas banget. Panas banget ya. Agak deketan gini supaya ininya bisa denger ya. Melanjutkan yang kemarin terpotong tentang suatu hal tentang Abi yang harus dirubah lah. Dulu Abi kan pernah waktu kecil ya, nggak selalu dekat sama adik lah. Baru setelah adik dewasa, Abi mulai dekat. Waktu dulu nggak dekat sama Abi, itu kira-kira apa aja keburukan di kamarnya? Sempat ada hal teknis ya, ada suara-suara masuk dari sebelah kanan kita, ada tikus. Tikus sedang makan jajan ya Dek ya. Makanya kita sempat potong. Oke, kita lanjut ya. Ada suara-suara aneh tadi ya Dek ya. Kita sempat kaget, kita matikan lah. Oke, tapi ada aja ya Dek. Kita mau ngobrol tuh ada aja. Kita tahu nanti apa gitu, ya kan? Oke. Tapi intinya seru aja sih ngobrol sama adik ini. Oke, kita kembali lagi ya. Kira-kira apa sih yang harus diubah dari Abi itu? Apa kira-kira? Atau mungkin ya dulu ya. Jadi sebelum dan sesudah. Jadi Abi dulu kan pernah berbuat jelek lah sama anak-anak kan. Bukan jelek itu ya, cuman nggak dekat lah sama anak-anak. Kira-kira apa yang dulu kira yang nggak baik tentang Abi itu apa aja? Apa ya? Sering marahin, terus sering kunci aku. Terus tapi Abi tuh nggak pernah mukul kalau dia, jadi aku nggak expect kalau ayah-ayah yang lain kan kalau marah tuh mukul. Terus habis itu dikunci, mukul lagi, dicubit, dipuntir. Tapi Abi enggak. Ya tapi aku agak sakit hati dikit sih soalnya dikunciin gitu. Terus ibu itu nenekku itu kayak gini loh, nangis-nangis karena jangan disiksa cucunya gitu. Sebentar, disiksa gimana? Ini nanti kalau nggak ngerti dianggap adik disiksa loh. Maksudnya disiksa atau gimana? Enggak tahu. Ya terus lanjut, ada suara-suara. Ya lanjut. Terus enggak sih, enggak disiksa. Cuma tuh kayak bikin sakit hati aja. Jadi sakit hati ya guys ya, bukan Abi ini nanti dipukuli. Typo. Bukan diralat ya. Jadi itu aja. Abi pemarah, suka kalau Abi adik nakal. Sebenarnya dulu aku nakal sih. Ya aku sifatnya dulu nakal banget. Terus kok Tapi nggak boleh juga kan dikunci, dimarahin nggak boleh kan bisa diomongin kan ya. Itu kan termasuk keliru lah. Ayah harusnya dikasih tahu. orang tua seperti itu tuh keliru kan ya, harusnya dikasih tahu gitu. Apalagi kira-kira yang dulu adik nggak suka tentang Abi? Pelototin aku itu paling nggak suka. Pelototin. Iya. Kayak Gitu ya. paling nggak suka, paling benci aku. Habis itu aku ke bunda datang nangis. Terus habis itu Abi dimarahin kalau nggak salah itu. Ya Abi itu dimarahin sama mbah ibu sama bunda. Ya Abi masih belajar jadi orang tua kan. Sekarang pun masih belajar.
Apalagi dek? Udah sih gitu doang. Itu aja ya. Tapi Abi dulu sayang nggak suka beli ini itu ini nggak? Sayang nggak? Sayang banget sih. Sayang ya, iya sayang. Dulu ya, kalau jangan sekarang ya. Dulu. Iya, dulu sayang sih, sayang banget. Saya kira apa yang pernah adik rasakan, pernah dibelikan Abi apa gitu? Dulu aku boleh, yang seneng ya, dulu aku boleh dibelikan mainan sebanyak mungkin. Ya adik ini kalau ya ini fakta ya. Adik itu kalau beli mainan tuh yang mahal-mahal, harga 500. Beda sama masnya itu. Kalau nggak dibeliin sakit, beneran. Sekarang ya sore minta ini ya, nggak dibeliin, malamnya panas. Besok dibeliin, itu sembuh. Nah itu nggak ngerti itu. Itu mungkin semua orang pernah lah ngerasain itu ya. Tapi itu nggak masuk akal sih menurutku. Itu kan bukan penyakit ya sebenarnya. Kata temen aku, kalau dia pengen tapi nggak dibelikan atau nggak ngerasain, itu kepohonan. Jadi besoknya kejadian yang aneh gitu loh. Oh ya, istilah Kayak kepohonan kalau sakit, kecelakaan gitu loh. segitunya ya deh ya. Iya, itu namanya kepohonan. Mungkin kalau Pengen banget gitu loh. Jadi di otak tuh ya. kayak ngerasain gitu loh. Jadi Sebenarnya gini sih dek, kepohonan itu kan ke mistis ya, ke hal-hal mistis ya. Kalau itu kan beda, itu kan ke psikologisnya adik, ya kan, nggak apa-apa, itu berbeda. Kalau kepohonan tuh di Kalimantan nih, kalau misalnya kepohonan tuh dihinggapi hantu ya dek ya. Kalau di sini ya, ibaratnya gitulah ya. Ya masa ya kali kalau adik minta ini nggak dikasih, masa dihinggapi hantu kan enggak. oh, berarti aku dibohongin dong. Nggak tahu, enggak, ya nggak ngerti. Oke, jadi kan tentang unek-unek adik zaman dulu ya, yang sekiranya adik nggak suka sama Abi. Nah sekarang nih, Bukan nggak suka. nggak, iya maksudnya nggak apa-apa, itu unek-uneknya adik. Abi menerima apapun. Yang Abi punya satu pedoman kan dek, yang kita sama-sama tahu. Satu saja, Abi itu maunya harus Jujur. jujur apapun. Jujur. Pernah nggak kalau adik jujur Abi marah? Enggak. Pernah nggak Malahan Abi itu kalau aku jujur malah seneng. malah dikasih hadiah ya dek? Iya nggak? Pernah nggak kasih hadiah? Iya. Jadi ya kejujuran itu penting guys. Kejujuran penting. Hal utama itu jujur. Kalau semuanya jujur, segalanya beres. Yang tergantung kita yang menerima kan. Oke, sekarang yang kedua, apa yang Abi suka dan harus diperbaiki lagi. Ya dia suka ini, Abi ini seperti ini, harusnya begini-begini gitu. Nggak ada sih. Loh, berarti nggak suka loh. Maksudnya? Yang adik sekarang Abi berubah dan adik suka gitu loh. Oh, Terus harus kirain yang enggak harus. aku nggak Nah, suka. ini jadi kan Abi harus belajar terus. Jadi yang adik suka, misalnya contoh apa namanya, kalau misalnya Abi suka Abi sudah nggak marah lagi atau gimana gitu loh. Contoh kalau misalnya adik tentang nilai-nilai itu lah, nilai kenapa Abi nggak ada iya. respon, kenapa Abi kalau contoh Aku membingungkan sama Abiku ini. Soalnya kalau orang lain itu kalau dapat 0 ulangannya 20 lah. Pasti dimarahin, dibentak-bentak, dicubit. orang lain loh guys, orang lain. Iya, Orang lain tuh banyak ya, banyak ya. Mudah-mudahan nggak banyak, tapi orang lain ya. Terus bunda aku sama abi aku ini nggak ngerespon. Oh ya udah. Malahan yang paling senang abi, yeay ade dapat 0 20. Trik-trik. Aku malu, kayak semua orang tuh ngedenger gitu loh, kayak pada nengok gitu. Bi diem gitu. Pas pulang sekolah dapat ulangan jelek. Dapat ulangan pokoknya jelek kan 0, 20, 60, 50 itu paling jelek sih menurut aku. Kalau abi mah nggak ngerespon kayak iya deh gitu. Maksudnya Responnya itu responnya biasa aja gitu loh.
mau Iya. dapat bagus, mau Iya. dapat jelek. Pas aku dapat 100, Abi malah nggak semangat kayak, oh iya dek gitu. Kebalik ya. Heeh. Seharusnya kan kebalik. Itu kira-kira kenapa sih, Dek? Kalau adik bisa ngasih contoh nih, kenapa kira-kira gitu? Kan ada orang tua kok gitu sih didiknya. Kalau bentar nih ya, kalau bunda beda lagi. Bunda tuh dikasih tahu kayak gini, ya udah deh besok belajar yang lebih giat lagi ya, jangan sampai dapat 0 setiap hari, oke gitu. Nggak dimarahin, cuma dikasih tahu. Kalau Abi kan seneng, aku kalau Abi seneng aku juga seneng dong. Kayak aku takut dibentak gitu loh, kenapa gitu Abi kayak gitu. Ya, tapi kira-kira kenapa Abi itu responnya biasa aja ketika adiknya dapat nilai 0, dapat nilai ya nilai jelek sama bagus lah gitu loh. Kira-kira apa? Kenapa Abi kok gitu loh? Maksudnya Ya kenapa nggak marah gitu loh Abi? Kira-kira kenapa? Kan takutnya adik orang lain ya kalau dapat nilai jelek kan orang tuanya marah-marah. Kenapa Abi nggak marah-marah? Menurut adik itu kenapa Abi kayak gitu? Kenapa? Nggak tahu. nggak salah. Oke, aku jelasin ya. Kadang kita itu nggak tahu ya. Ada orang sekolah sampai tinggi ya, setinggi-tingginya. Yang nentukan kan nasib kita nanti kan. Setinggi-tingginya ternyata dia nggak sesuai cita-citanya. Maksudnya nggak dapat kerjaan yang bagus gitu kan. Yang penting tuh Abi itu skillnya dek, skill di luar sekolahan, misalnya adik jago memasak, jago menjahit, melukis, dancing, menari, kan itu di luar sekolah kan, atau menyanyi atau apapun lah. Itu kadang-kadang malah membantu nanti. Kalau hanya sekedar nilai, orang itu kan kadang hari ini pintar, besok jadi nggak pintar kan gitu kan, ada kan. Jadi saya pikir nggak bisa diukur dengan nilai. Sama aja kamu gini, adik belajar sampai subuh, dari pagi sampai subuh. Setelah itu pagi itu pusing badan adik, capek. Terus pas ngerjain itu nggak fokus, akhirnya nilainya jelek. Akhirnya kecapean Malah sakit, nilainya jelek kan nggak adil. Abi menilai adik sudah belajar, kalau Abi marah-marah kan nggak adil. Adik kan sudah berusaha kan nggak adil. Jadi Abi nggak bisa. Yang penting kita udah berusaha untuk belajar. Betul. Itu pun sekolah pun sudah cukup sebenarnya. Nggak usah terlalu pintar-pintar banget. Pokoknya lulus aja dah. Tapi yang terpenting tuh skillnya. Makanya ketika Mas main game, adik main TikTok, dancing dan sebagainya, adik menikmati, enjoy, Abi sudah senang. Dan yang pertama itu adalah iman ya, sholat. Adik juga ini keren, ini anak Abi yang keren nih, ngaji tuh kalau badannya panas, dia mau panas mau sakit berangkat ngaji dia. Heran aku. Tapi kalau parah nggak. Ya kalau enggak maksudku, karena orang misalnya orang normal itu kan enggak gitu. Dia ngaji itu yang agamanya bagus ya, sholatnya juga lumayan lah ya, lumayan ya sholatnya itu. Nah Abi itu ketika adik tanya, Bi aku cuma dapat 40. Oh ya nggak apa-apa. Terus tadi sholat nggak dek? Sholat. Udah Abi malah seneng itu. Oh udah sholat ya sudah. Karena yang menentukan nasib kita itu bukan kita sendiri, ada tangan Tuhan ya. Ada tangan Tuhan yang nanti membantu adik lah ya. Oke. Itu tadi kan tentang apalagi, setelah itu apalagi yang adik suka, yang sekarang suka sama Abi. Ini jujur ya, ini adik ini nggak suka jilat-jilat gitu. Suka sama Abi. Banyak sih. Yang inti aja kira-kira. Yang paling aku suka tuh pas Abi ngasih duit banyak, kayak 150 gitu, 20. Tapi kan nggak sering ya dek ya. Kalau pas ada rezeki ya aja sih. Iya. Tapi aku seneng. Itu hadiah. Iya hadiah karena udah sholat
sholat terus setiap hari sholat sih. Cuma Abi tuh belum punya rezeki sih, jadi sedikit-sedikit dulu lah. Tapi kan intinya Abi memberi hadiah itu kan ketika adik mau sholat kan, ya udah, itu cuma hadiah aja sih. Apalagi kira-kira yang adik yang perlu ditingkatkan dari Abi apa? Kayak misalnya Abi kadang-kadang kan sekarang tuh kalau masuk adik mintanya senyum kayak Abi apa? Ada kan momen-momen Minta tingkatkan ya. momen-momen kayak gitu kan? Ada. Abi tuh kalau datang diem aja gitu. Iya, Abi tuh kalau datang diam aja cuek gitu loh. Di sini aku tanyain Abi, terus habis itu dia pas aku tanyain malah main HP aja gitu. Sebenarnya aku juga sih kalau ditanya main HP, tapi ini udah dia 5 kali bi. Karena aku udah cerita kan. Habis itu, hah? Oh iya deh gitu. Kalau sama Abi fokus sama adik Re gitu, adik cemburu nggak? Fokus. Enggak sih, soalnya kan Kan kadang-kadang Abi lagi fokus sama adik Re gitu. Adik merasa cemburu nggak? enggak sih, soalnya kan Jujur. ya. Enggak. Aku kan ya itu kan ya udah terbiasa aja. Ngapain cemburu Kalau sama Mas cemburu nggak? sama Ada pernah momen cemburu nggak? kalau sama Bunda? Maksudnya gimana? Kalau sama Abi nggak cemburu. Ya, Tapi kalau sama Bunda nggak tahu kenapanya cemburu. misal sebenarnya gimana? Contoh. Semisal Bunda peluk Mas. Sebenarnya aku udah dipeluk sih, dimanja-manjain Bunda. Terus habis itu aku kayak iri gitu manja. Kan ada udah dipeluk gantian Mas lah gitu kata Bunda. Kenapa ya? Kan harusnya anak perempuan itu lebih dekat sama ayahnya atau bapaknya. Iya sih. Tapi nggak tahu cemburu aja. Tapi misalnya nih, Abi ada anak seumuran adik, terus anak itu Abi peluk, Abi belikan jajan, adik cemburu nggak? Cemburu banget sama itu. Aku nggak. Jadi masih Kalau punya adik cewek yang caper ke ayahnya, ayah tirinya misalkan ya, Abi nih punya anak, tapi tiri gitu loh nikah lagi. Tuh aku udah kayak sinis gitu loh. Iya apa sih caper banget nih anak gitu. jadi ya sih ya itu. Kalau cowok juga cemburu. Soalnya ya kenapa sih deket-deket sama bapak? Soalnya seharusnya kan seimbang gitu ya. Oh iya, sekedar informasi ya guys. Abi ini sudah berpisah dengan bundanya Mas dan Quintu selama 3 tahun ini ya. Ya. Dan ketika sudah enak, sudah berdamai, sudah nggak ada apa-apa. Makanya ketika kita ngobrol begini, kita nggak canggung, nggak sungkan, nggak malu kan satu sama lain kan. Gitu. Jadi ya nyaman aja ya deh. Menurut adik gimana? Nyaman nggak ngobrolan kayak seperti ini nih? Nyaman sih. Nyaman. Namanya nggak ada kendala ya. Tapi kira-kira adik itu gimana sih pendapatnya ketika adik habis sudah berpisah sama bunda sekarang loh ya? Itu adik sedih, kecewa, atau marah, atau gimana kira-kira? Jujur loh ya ini. Jujur ya. Sedih sih nggak bisa bersama lagi. Kayak sedih aja. Dulu paling sedih. Aku tahu kalau Abi sama Anu berantem terus di teleponan itu. Ya intinya, tapi kan Abi sering kesini kan, jenguk adik, Iya, ngantarin adik sekolah tuh, jemput adik, sehari-hari sama adik kalau Abi nggak lagi libur kerja kan, sama Mas, sama Rai. terus Abi bisa berubah lebih baik kan, dulu kan nggak gitu, waktu kita masih jadi satu kan, ya, jadi kan kita lebih komunikasi lebih bagus kan sebenarnya, jadi nggak ada bedanya. Katanya Rai udah bangun. Udah bangun ya.
kita tutup dulu ya. Nanti kita sambung lagi ya. Nanti dengan cerita yang selanjutnya masalah kedekatan kita lah gitu ya. Intinya kita baik-baik saja, kita berdamai dengan keadaan ya. Adik happy ya, Dek ya. Iya. Bagi yang di luar sana mungkin punya nasib yang sama, dibikin happy aja. Terus kita belajar dari kehidupan yang lama untuk lebih baik, gitu aja. Bye dulu ya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya teman-teman yang